kita masuk. Oke, still on 99.2 FM, Radio Suara Nukuala Kencana, The Best Radio in Town. Masih di sore hari yang hujan deras, tapi mudah-mudahan tidak menurunkan semangat para pendengar kita ya. Spesial ya, dan spesial kita sudah putarkan lagu banget. yang mungkin cukup terkenal juga. Sudah lama sekali lagunya dan ternyata sangat terkenal dan diperkenalkan kembali oleh Kang Denny. Betul. Selama berada di Kuala Kencana nih. Assalamualaikum Kang Denny. Assalamualaikum Kang Denny. Selamat datang di studio kita di sore hari ini. Gimana Kang? 2 hari kesini rasanya? Rasanya menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah. Menyenangkan ya, rasanya beda lah dengan tempat lain. Pastinya. Ini saya sampaikan sesuatu yang positifnya semua. Alhamdulillah. Kalau saya bepergian ke satu tempat, tentunya yang saya ambil yang bagus-bagusnya, yang positifnya dan sampaikan kepada dunia. Alhamdulillah. Tentang keramahannya, tentang kebaikannya, tentang alamnya, tentang budayanya, dan berbagai hal-hal positif lainnya. Karena kita harus menyampaikan sesuatu itu yang baik itu agar auranya juga jadi baik. Alhamdulillah. Dan kita ingin infokan lagi nih ke para pendengar nih Sis Media, Kang Denny, yang ingin bertanya langsung, berinteraksi ya dengan kita, bisa di 5465978 line PT FI yang masih di kantor mungkin atau di rumahnya punya Cisco line. Juga bisa di line telepon di 0901465978. Bisa juga telepon atau WhatsApp kita di 4991 93 kali. Oh iya, 0811. Waduh, ini sampai 4991 999 ya. Bisa langsung telepon. Bisa juga via WA ya. Betul. Kang Denny ini bukan pertama kalinya ke Papua. Udah kedua kali. Kedua kalinya. Kedua kalinya ke Kuala Kencana. Kuala Kencana ya. Dibandingkan tempat-tempat lain ada yang mengagetkan nggak Papua ini? Apa yang mungkin baru pertama kali gitu ditemukan gitu loh, kayak nggak ada. Kalau dulu sih pertama kali banyak kagetnya ya. Tapi kan ini udah yang kedua, jadi kagetnya sedikit. Sedikit. Hanya mungkin pertama. Kagetnya orang-orang yang lihat aja di medsos atau apa, lomba hadroh antar ibu-ibu di Papua. Sepertinya sesuatu yang asing ya, sesuatu yang unik, asing, dan sepertinya baru pertama kali ya di Papua ada lomba hadroh gitu. Jadi karena hadroh kan identik dengan lagu-lagu Islami, lagu rebana, qasidah, sholawat dan lain-lain. Betul. Berarti kita di Papua beruntung ya Sis ya, karena kedatangan Kang Denny juga memperkenalkan kepada dunia bahwa Papua punya hadroh. Iya. Dan keren-keren kemarin. Dan keren-keren. Kita panggil ibu apa di sini? Mama. Mama atau apa? Panggil Mama. Mama atau mama? Mama ya. Jadi kemarin saya update mama Papua guys. Betul. Luar biasa. Iya, karena ternyata sudah sangat memasyarakat saat ini. Lagu-lagu nasyid, lagu sholawat, dan juga lagu-lagu religi ini tidak hanya di tempat-tempat yang mayoritas, tapi di tempat-tempat yang minoritas pun ini menjadi begitu cepat menyebar, dan ini menjadi sebuah informasi, sebuah media informasi untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Islam, peace and love. Betul sekali. Seperti Kang Denny ini ya kan punya nasyid Asian nasyid peace and love kalau nggak salah ya. Asian nasyid itu memang karena itu dari media ya yang memberikan itu dulu dari media Nepal itu, dari wartawan Nepal ya, jadi bilangnya Asian nasyid. Kenapa Asian nasyid? Karena waktu itu saya bernasyid di beberapa negara ASEAN ya, dan mungkin karena di sana sini bernasyid jadi akhirnya dikasih nama itu. Asian nasyid. Sebenarnya bukan saya memunculkan sendiri enggak. Itu memang pemberian, dan sampai sekarang menjadi jargon atau menjadi sesuatu yang jadi nama belakangnya itu. Asian nasyid. Nih Kang Denny mungkin bisa cerita sedikit kali ya Kang ya. Kalau misalkan kita di sini melihat profilnya Kang Denny sendiri, sebenarnya background nyanyi kata-kata ya, atau membawakan lagu-lagu religi gitu ya, itu awalnya gimana tadinya? Apakah dari memang sejak remaja itu senang senang untuk masuk dunia seni gitu ya, atau
Atau gimana? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, kalau berbicara masalah nasyid, sepertinya dulu sejak dilahirkan itu, Mbak Medi. Oh gitu. Luar biasa. Sejak lahir. Ah, Sejak Masya lahir, Allah. iya, sudah gemar Sejak nasyid. lahir Gimana langsung kira-kira? kenal Ya, nasyid maksudnya kayaknya. begini, jadi saya lahir dari keluarga ayah dan ibu itu yang suka Sudah ada nasyid, yang- suka salawat gitu. Sudah Sudah ada yang nelfon nih. Oke, Oke. baik kita Sudah ada yang nelfon, kita coba jawab dulu ya, Kang Denny ya. Walaupun Iya. sini baru mulai Iya. 3 menit. Iya, Ya, betul sudah sekali. Betul. Sudah Ya, agak kita lancar. coba terima dulu teleponnya nih. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Di mana? Oh, dengan Pak Anton. Di mana Pak Anton? Ya, saya kebetulan mantau dari sebelum jam 4 tadi. Saya kebetulan perjalanan di Kuala ini, dunia. Wah, luar biasa. Perjalanan dari Timika. Ini Lagi. dari jam 4 tadi, sebelum jam 4 pantau suara jelas. Saya malah baru tahu kalau ternyata Kuala hujan deras gitu ya. Oh, Timika tidak hujan ya, Pak Anton ya? Oh, sama sekali tidak hujan. Oke. Panas malah, panas. Baik, Pak Anton, Kang Denny memantau di sini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan ke Kang Denny atau ditanyakan? Saya cuma mau tanya ini, jadi dari perjalanannya Kang Denny ke mancanegara, ke Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur, bagaimana itu dakwah dengan nada ini, kesan-kesan dari masyarakat bagaimana gitu. Tentunya Kang Denny dari banyak kalangan itu tentunya merasakan real bagaimana respon masyarakat itu. Mungkin itu aja dulu pertanyaan saya. Oke. Oke. Pak Anton, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Pak Anton. Jangan lupa safety belt. Pas berhenti sejenak. Oh, siap, siap, Oke, Pak Anton. bagus ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Nanti kita langsung Kang Denny-nya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana? Nah, mungkin sebelum dijawab kita lanjutkan dulu yang tadi nih, karena pertanyaannya Pak Anton Mungkin related ya, Oh, ada iya. hubungannya. Nah, Kesan jadi, masyarakat ya, Betul bagaimana? Nanti sekali. kita simpan dulu Pak Anton ya, sebentar ya. Iya. jadi dari lahir ya. Dari lahir. Dari lahir ya. Kenapa? Karena dulu ibu saya itu dulu suka menyanyikan lagu-lagu qasidah, lagu-lagu nasyid. Jadi udah nggak asing lagi lagu-lagu nasyid, lagu qasidah itu sejak kecil ya. Karena ibu saya juga dulu punya grup qasidah, Oh, walaupun di oke. kampung ya, Oke. suka melatih qasidah, melatih lagu-lagu nasyid, lagu-lagu qasidah. Jadi sampai saya punya koleksi, ibu saya tuh punya koleksi lagu-lagu nasyida dia Oh, yang oke. tahun lama itu masih ada, dan saya itu waktu itu masih 5 tahun, 4 tahun mungkin usianya. Itu lagu-lagu itu sampai hafal gitu. Lagu-lagu itu karena mau tidur disenandungkan nasyid, sholawat oleh ibu saya, Oh, bangun dalam tidur. setiap aktivitas. Iya, ya? dan bangun tidur pun dibangunkan dengan lagu. Tidak dengan ayo bangun bangun, udah siang, nggak begitu. Tapi kadang juga dibangunkan dengan lagu, dengan senandung apa gitu. Intinya membangunkan secara halus gitu. Dan akhirnya kan mungkin meresap lama kelamaan jadi ingat nadanya. Kemudian ayah saya pun dulu seorang penceramah kemana-mana, tapi penceramah pun bernada gitu. Bernada seperti almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari begitu. Iya, iya. Kalau cara berceramahnya almarhum ayah saya, udah almarhum juga, itu kalau bersenandung selalu ada lagu-lagu di tengahnya. Jadi untuk menarik orang untuk datang. Dulu kan dakwahnya kan dari kampung ke kampung, dari daerah-daerah yang terpencil sampai ke pelosok itu di Jawa Barat, di Bandung. Itu berdakwahnya selain dengan tausiah, tapi banyakan lagunya, banyakan sholawatnya, banyakan nasyidnya. Jadi itu salah satu cara untuk mengundang orang untuk hadir gitu. Jadi kalau berbicara masalah nasyid itu dari dulu, dari kecil. Namun ketika saya usia sekolah itu saya memang nggak bernasyid lagi ya, SMP, SMA gitu. Nah baru setelah di Jogja saya masuk kuliah, barulah saya bernasyid lagi begitu. Kang Denny, tadi Ani ngomongin almarhum ayah dan ibu tentunya ya. Iya. Di mana nih supaya para pendengar kita juga bisa ngebayangin itu waktu itu di mana? Bagaimana Di nasyid Jawa- digunakan Iya. Jawa secara Barat cukup kan ya? luas gitu ya untuk Kalau dakwah. Itu di mana tuh Kang? ayah saya di Bandung, di Jawa Oh, di Barat. Jawa Barat. Tepatnya di pegunungan di Ciwidey. Oh, di perkebunan Ciwidey. teh. Jadi, Teh, waduh. jadi saya ini anggun, anak gunung. Jadi anggun, anak gunung. Jadi lahirnya itu di perkebunan, di
tengah kebun teh, tapi enggak di tengah-tengah kebun teh. Ini dekatnya itu perkebunan Kawah Wali Putih. itu Mulai ya. nyambung sama Bandung nih, mulai. Lewat Kawah Karena kita Putih. satu orang Bandung nih Ustaz. Jadi saya tuh ke atas gunung lewat Kawah Putih, naik Kawah lagi Putih. ke Gunung Patuha, baru turun gunung. Nah itu namanya Nah, ini yang bisa ngebayangin cuma orang Bandung doang. perkebunan teh Cibuni. Oh, Nah, lewat itu situ Ranca Bali, Patenggang sih. melewati Lewat situ Ranca Patenggang. Bali ya. Situ Oh, Patenggang. oke. Jadi Cukup seperti jauh ya. seperti di balik gunung gitu. Jadi kalau siang hari itu sudah turun jam 11 jam 12 itu sudah turun kabut. Jadi kita lihat matahari hanya Dingin sebentar sekali waktu di sana, kecil. dingin. Lihat matahari itu mungkin jam 9 sampai jam 11 lihat matahari. Setelah Oh, itu oke. kabut lagi. Makanya dulu saya pipinya yang kemerah-merahan. Humairah. Jadi yang humairah. Jadi karena putihnya aku di kedinginan gitu. Jadi karena di Jadi perkebunan kan. bukan kepanasan tapi kedinginan. Kedinginan. Jadi kedinginan selalu pakai korpu, selalu pakai shawl, selalu pakai jaket tebal kayak orang Eskimo gitu. Dulu waktu perkebunan dan disitulah saya menemukan kebahagiaan bersama kedua orang tua saya itu, dan itu nada-nada harmonisasi lagu itu muncul dari kecil. Ketika bangun tidur itu ibu saya membangunkan dengan lagu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Saya nggak kuat ini, jadi ada terharu kalau dengar ini ya. Jadi dibanguninnya begitu. Karena diperdengarkan sejak kecil sekali ya kan. Sejak kecil, jadi Luar biasa ya. ibu saya membangunkan, kemudian begitupun ayah saya kalau mau tidur, istilahnya tidur dengan, saya punya kakak udah almarhum juga, almarhum kakak saya dan adik saya. Kalau tidur tuh dibacakan dulu itu Allahumma arhamna bil Quran. Itu sampai nada-nada itu tuh sampai sekarang nggak hilang gitu. Ada dalam, walaupun sempat saya waktu SMP SMA itu ngeband, dan alirannya pun berbeda sekali, bukan nasyid ya. Tapi ketika saya bernasyid lagi tuh ingat lagi. Langsung. Jadi oleh karenanya kalau sekarang nih, kalau bisa sih kalau kita punya anak nih dari kecil itu, kalau bisa, kalau memang anak itu suka seni, suka lagu, carilah lagu-lagu yang di dalamnya ada muatan-muatan positif, ada pesan-pesan moral di dalamnya, Betul, ada pesan-pesan untuk mencintai sesama, mencintai makhluk Allah, mencintai Rasulullah, semuanya. Jadi ada pesan-pesan yang di sana itu pesan-pesan kebaikan dari kecil. Karena itu berpengaruh sekali. Jangan sampai yang dinyanyikan anak-anak kita sekarang ini lagu-lagu yang ngeri ya, mungkin yang mengajak kepada maksiat, yang bahasanya pun kasar atau tidak enak didengar. Itu malah membuat orang-orang yang dengarnya pun nanti anaknya udah besar pun ingat kebayang lagu-lagu itu aja. Jadi kalau bisa ya sholawat, ini khusus yang muslim ya, sholawat, lagu-lagu nasyid mungkin, atau lagu-lagu yang bertemakan positif begitu. Betul sekali. Betul. Nah, ini kita menarik nih. Tadi Kang Denny sampaikan bahwa tren lagu, Betul. bagaimana anak-anak sekarang itu kita coba untuk bisa lebih banyak mendengar lagu-lagu yang positif. Ini memang trennya sekarang, apalagi sejak Sabian nih ya, Kang Denny. Sabian. Tapi tahan dulu nih, karena kita akan break sejenak. Presiden kita akan nanti mungkin tunggu. akan menjawab pertanyaan Pak Nah, Anton, sekarang nanti menjawab ya, pertanyaan Pak Anton. dan- Karena kalau kita kebut terus nih kayaknya kencang nih kayaknya. Sampai harus bernapas dulu. Iya, betul, betul. Betul. Kang Ya, ini harus ada break. lagu yang ingin diputar nggak kira-kira nih? Ini kita punya Husnul Khotimah, Tombo Ati dari Opik ya, dan kita juga punya Sapu Jagat. Ada Ibu, ada Istri Saleha. Kira-kira yang mana nih Kang Denny? Ya, saya by request aja. Nanti kalau ada yang WA Oh, gitu ya? masuk atau yang ini boleh kita bawa. Oke, baik. Nah, ini ada tawaran dari Kang Denny langsung nih kepada seluruh pendengar bahwa Iya nih pendengar bisa nih, bisa request. langsung request Nah, nih. ini kapan lagi nih bisa Kapan mendengarkan live lagi? langsung kita request, dan penyanyi aslinya langsung menyanyikan lagu Menyanyikan tersebut. lagu Oke. tersebut. Nah, sekarang ini kita dengarkan lagu dari Kang Denny, Husnul Khotimah, cover dari Opik ya. Lagunya Mas Opik ini. Iya, betul. betul. Kita coba dengar lagi. Mari. Hanya di cover.